Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Halo, apa kabar pemirsa Jogja TV? Mudah-mudahan sehat semua. Seperti juga saya Vira Maya dan Om Dalijo ini bahagia berdua karena ini satu cara untuk meningkatkan imun tubuh ya. Imun tubuh harus ditingkatkan. Betul. Dengan pola pikiran yang enteng-enteng aja. Betul. Selalu gembira ya toh. Iya, Nah, jadi tersenyum itu naiknya 5% tuh imunnya. apanya? Oh iya, Imun naik 5% tersenyum. perkaranya ini tersenyum karena sesuatu atau tersenyum Ya, sendiri? karena gembira. Oh, karena gembira. Ada sesuatu yang menggembirakan. Kemudian kalau tertawa naik 15%. Oh, berarti senyum habis itu ketawa naik 20% berarti ya. Terbahak-bahak 40%. 40%. Oke. Kalau setiap hari Terus? terbahak-bahak, nah itu tanpa kena COVID nanti. Tapi kena yang lain. Bahaya ini. Ya, Oke, begitu ya. iya benar-benar. Oh, Tapi oh. memang itu sih yang mau kita obrolin hari ini, semuanya serba enteng aja, semuanya serba ringan aja. Karena kenapa? Supaya kalau kita sih lebih ke informasinya supaya nyampe gitu ya kepada Anda. betul. Nah, Anda yang ada di rumah nanti juga bisa ikut gabung dengan kami. Kenapa? Karena disinilah beraspirasi. Waduh, saatnya Anda mengungkapkan apa sih yang ingin Anda sampaikan terkait dengan tema kita hari ini mengenai pelaksanaan Perda penyiaran di daerah istimewa Yogyakarta. Loh, ada apa sih emangnya dengan lembaga penyiaran kok sampai dibikinin perda gitu ya? Boleh ya jelas karena penyiaran kan langsung ke publik. Oke. Nah, padahal ini adalah aspirasi rakyat Jogja Istimewa. Betul. Yes, kita. Jadi semuanya harus tahu. Iya. Untuk itu kita ada di RJ hari ini aspirasi rakyat Jogja Istimewa terkait dengan pelaksanaan perda tentang penyiaran di DIY. Katanya nih Om, katanya harus ada berapa persen yang isinya lokal konten. Nah, kalau lokal konten nih hire Om Dalijo aja, nanti Om Dalijo suruh baca berita bahasa Jawa, Iya. atau nembang bahasa Jawa setengah jam. Udah masuk itu 1,5 Kita jam. nari 2 jam. 2 gitu jam ya. nari gitu ya. Tapi apakah itu yang dimaksud? Nah, yuk kita bahas dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama, beliau adalah Ketua Pansus Penyiaran DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Dr. Stefanus Christian H. Eskom MM. Apa kabar Mas Stef? Kabar baik. Ya, terima kasih sudah hadir di sini Mas Stef. Sejarahnya, kok dulu bisa ada perda penyiaran? Tanya ke beliau nanti. Oh iya, yang Ya, cerita. wah, beliau kan pansusnya. Pansusnya. Jadi jelas nanti bisa masyarakat biar tahu. Iya, biar paham gitu ya. Kemudian yang kedua, beliau adalah Ketua KPID DIY. Ini biasanya nyemprit-nyemprit lembaga penyiaran. Ayo, belum melaksanakan kewajibannya ya. Ada Ayo, Ibu, ayo, pakai masker, pakai masker. ada Ibu Dewi Nur Hasanah. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Mbak Terima Vira. kasih sudah hadir di sini Bu Dewi. Kita ketemu untuk sekian kalinya ini ya. Gak Dengan- bosan-bosan ya? Iya, Nyempritin dengan tema yang tidak jauh beda Tidak juga. jauh beda, iya, oke. Baik, kemudian yang ketiga yang ada di sebelah sana ada Kepala Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Insinyur Roni Primanto Hari MT. Apa kabar Pak Roni? Alhamdulillah baik, Ya. sehat. Ya, Kabar baik juga Mas Dalijo sama Mbak Vira. iya, ini dari tadi sudah senyum, sudah ketawa. Tambah 20%. Oh, sudah sampai terbahak-bahak dia. Nggak tahu setelah itu kelepasan. Terbangnya cukup sekali aja ya Pak. Enggak keterusan. Kalau Kayak ini loh. ketawa terus gitu, vaksinnya rabies itu. Bukan vaksin COVID. ganti ganti vaksin. Oke, Kalau saya vaksinnya DPT. kok malah beda sendiri? Oh ya, DPT kan dulu aku bayi belum di Oh, vaksin DPT. terus sekarang udah BCG divaksin. juga. Ah, itu. belum juga? Belum, saya mau minta vaksin BCG nanti. Saya belum ya. Kemarin langsung waktu vaksin COVID juga jadi percobaan ya karena pertama kali ya. Iya. Aman ternyata ya. Aman, nanti Baru? dicoba lagi 2 kali. Oh, gitu. Kalau nggak jadi dikembalikan. Oke. Ngomong vaksin kok coba-coba. Tapi kita ngomongin vaksin deh. Nah, yang perlu divaksin adalah lembaga penyiaran supaya mereka patuh atas aturan-aturan yang ada di Perda ini ya. Nah, ini Perda disahkannya tahun 2016. Cuma saya pengen nanya dulu nih ke Mas Stef nih. Awal mulanya ini cerita aja. Kita mau ngomong ceritanya tuh awal mulanya seperti apa? Karena ini kan inisiatif ya, inisiatif dari Dewan ya. Nah, ceritanya seperti apa sih? Tujuannya juga ngapain gitu? Jadi kalau 2016 kan kita teman-teman yang lebih dulu ya di Komisi A itu memandang bahwa di Jogja itu butuh ada perda yang mampu untuk mendorong adanya pengawasan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Dan kita paham betul bahwa media itu kan salah satu corong utama informasi. Ya. Baik buruknya informasi itu saat ini Ya, dari media. keluar dari media.
termasuk TV, radio dan lain-lainnya gitu. Jadi jika tanpa ada pengawasan, tanpa adanya konten-konten yang sesuai dengan budaya lokal kita, itu sangat mengkhawatirkan untuk perkembangan budaya di Yogyakarta gitu kan. Kita pahami sebelumnya di 2012 kita tahu bahwa sudah muncul adanya undang-undang keistimewaan. Ya kalau kita melihat terkait dengan perda ini tidak lepas dari rohnya keistimewaan Yogyakarta, bahwa kita menginginkan, kawan-kawan di Komisi A waktu itu menginginkan bahwa ada konten-konten lokal yang juga mendukung terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap keistimewaan Yogyakarta. Salah satunya seperti itu gitu. Jadi kalau kita melihat sekarang gitu ya, harapan kami makanya muncul ada pansus ini, kita mau coba mengecek karena kita punya tugas pengawasan di situ yang melekat di anggota dewan. Kita pengen lihat apakah perda yang dahulu kita pernah keluarkan bersama-sama dengan Pak Gubernur tentunya gitu, apakah ini sudah berjalan sesuai dengan harapan? Apakah konten lokal itu juga sudah di-create oleh teman-teman di media, di lembaga penyiaran atau belum gitu. Kemudian kontennya seperti apa sih yang diharapkan? Apakah sesuai juga seperti yang kita bayangkan dahulu? Terkait dengan Pancasila, terkait dengan Undang-Undang Dasar, terkait dengan wawasan kebangsaan, terkait dengan keistimewaan. Kemudian apakah itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab teman-teman di media juga? Apakah itu di-create benar-benar dibuat sesuai dengan apa yang kita harapkan? Karena tanpa adanya peran media, ya cita-cita tentang keistimewaan, cita-cita tentang kita menjaga kebudayaan kita itu sangat jauh kan. Jadi kami berharap bahwa dari KPID juga melaksanakan tugasnya agar teman-teman di lembaga penyiaran juga melakukan apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Jadi bahwa setiap setiap jumlah durasi yang harus dia produksi memang mengandung konten-konten tentang lokal gitu. Apakah tentang kebudayaannya, bentuknya macam-macam, bisa siaran tentang berita potensi desa kah, ataukah tentang kebudayaannya, atau tentang entrepreneurship desanya, atau banyak hal. Tidak hanya melulu terkait dengan yang sangat khas dengan yang kita harapkan, yaitu tentang Pancasila, wawasan kebangsaan, keistimewaan sendiri, tapi ada dengan angle yang berbeda, karena di dalam perda ini juga tidak mengikat sangat ketat terkait dengan angle cara memberikan beritanya kontennya seperti apa gitu, tapi bisa dari sudut pandang yang berbeda gitu. Setiap stasiun TV, setiap radio punya kekhasan dalam memberitakan konten-konten lokal, dan harapan kami itu juga tidak hanya di awal-awal, tapi hingga saat ini dan seterusnya. Melalui KPID yang selalu melakukan pengawasan, peran itu benar-benar dilakukan oleh teman-teman di lembaga penyiaran. Iya, lembaga. Kalau kayak Jogja TV kayaknya udah lolos ya. Udah beres lah, konten lokalnya udah masuk. Kan ini ada tradisi tiada henti. Iya betul. Jadi sudah aman. Nah, ini yang dimaksud untuk di Perda ini nih televisi-televisi nasional yang dia siaran di Jogja gitu. Enggak, semuanya. Semuanya. Jadi ada di nasional maupun di lokal. Jadi mereka punya kewajiban untuk memberikan ataupun membuat konten-konten lokal. Seperti itu, Mbak. Ini termasuk konten lokal nih kita nih. Destinasi rakyat Jogja. Jelas. Karena bagaimanapun juga masyarakat Jogja harus tahu kejogjaannya. Betul. Keistimewaan Jogja itu tersirat dari apa yang sudah disiarkan lewat televisi, kemudian siaran radio dan sebagainya. Nah, ini simbolnya Jogja lagi ngomong, tolong didengarkan ya. Nah, ya toh. Kalau aku lagi nggak sadar kayak gini. Bagus kalau nggak sadar ya. Wah, ini banget loh. Kalau nggak sadar jenius aku. Jenius ya. Ini gara-gara terbahak-bahak tadi nih gara-garanya. Oke, kita ke Bu Dewi dulu. Bu Dewi, kalau berkaitan dengan pelaksanaan nih, 2006 disahkan. Secara 2017 sudah mulai jalan ya? Betul. Sudah banyak yang disemprit belum? Karena kan pasti ya. Ya, memang sejak kebetulan saya ini periode kedua ya. Jadi ketika saya pertama kali di KPID itu pada tahun 2017 Oktober tepatnya. Jadi memang 2017 itu saya pertama kali di KPID itu momentum untuk kemudian mensosialisasikan dan mengimplementasikan perda tersebut. Nah, sejauh ini sampai pada 2021 ini alhamdulillah memang
secara perlahan ya, karena memang ketika kami awasi peningkatan tadi khususnya yang disebutkan Pak Steve itu tadi ada kewajiban konten lokal gitu. Di perda tersebut disebutkan harus 10% minimal Dari seluruh jam siar dia. dari seluruh jam siar. Misalkan dia bersiaran 24 jam. Nah, ada televisi bersiaran 24 jam, maka 10%-nya itu sekitar 2 jam sekian menit gitu, hampir tidak lebih dari 3 jam. Dan ternyata setelah kami pantau memang butuh kesabaran ya, butuh kesabaran karena kalau TV lokal kami pantau semuanya sudah memenuhi. Aman juga TV aman. Sudah aman. Kalau Aman. TV lokal Oke. alhamdulillah aman, radio juga aman, radio lokal juga aman karena mereka memang sangat Jogja gitu. Ya. Tetapi yang perlu terus kami perhatikan adalah TV-TV nasional yang berjaringan, yang ada bersiaran di DIY gitu. Ya, terus terang yang masih dalam tanda kutip masih agak ngeyel Butuh itu memang pendampingan. butuh pendampingan dan pembinaan gitu. Jadi sejauh ini kami lebih banyak pembinaan kepada pembinaan. Jadi tidak kemudian sedikit-sedikit menegur memang. Tetapi kami lebih kepada pembinaan. Kalau setelah dibina beberapa kali kita minta klarifikasi dan komitmennya untuk kemudian mengimplementasikan perda, mematuhi perda. Kalau mereka masih melanggar komitmen mereka sendiri, ya terpaksa kami harus memberikan teguran. Karena teguran ini juga berdampak tidak baik untuk kemudian masa depannya si lembaga penyiaran. Karena itu menjadi pertimbangan ketika akan memperpanjang izinnya. Gitu. Oke, bisa jadi dia nggak boleh siaran di Jogja ya? Betul, gitu. Kalau sampai 1, 2, 3 kali teguran itu sangat mempengaruhi surat rekomendasi kelayakannya kelak kalau sudah mau memperpanjang izin gitu. Jadi memang sejauh ini setelah kami melakukan pembinaan, kemudian pendampingan gitu, apa saja sih yang mereka, karena memang terus terang mereka sepertinya sangat kesulitan untuk kemudian konsisten memenuhi 10% konten ini. ya. Jadi 2,5 jam loh, hampir ya, hampir betul. ya. Jadi kami melihat fenomena seperti itu, kami tidak tinggal diam. Kami terjun ke beberapa lembaga televisi. Kami artinya kami datang visiting ke tempat. Apa sih kendalanya gitu kira-kira ya? kok nggak bisa? Ini kan hanya 10% gitu. Saya tahu gitu, karena di lembaga penyiaran swasta itu orientasinya lebih kepada bisnis, betul gitu. Tetapi ketika ada perda mereka bersiaran di Jogja, mereka harus punya itu konsekuensi. Kalau mau bersiaran di Jogja harus mengikuti aturan yang ada di Jogja gitu. Cuman 10%. Akhirnya ketika kami datangi dan kami tanya kira-kira apa kendalanya, mereka akhirnya mau terbuka. Pertama karena kebanyakan ditekan oleh manajemen pusat, itu ya bisalah mereka juga kemudian diminta untuk lebih lebih aware betapa pentingnya perda. Jadi kami juga mendatangkan dari manajemen pusatnya juga kami panggil gitu, memberikan sosialisasi bahwa di Jogja ini ada perda harus dipatuhi. Jangan-jangan mereka nggak ngerti Bu Dewi? Sudah sudah tahu. Iya, karena beberapa kali kami ajak audiensi, kami tidak tinggal diam gitu. Sudah ditegur juga, sudah diajak musyawarah. Betul. Kemudian Kemudian bisnis itu ya maksudnya sana. Oke, terus ada temuan ketika kami berkali-kali datang ke lapangan mengunjungi mereka, ternyata salah satu kendalanya adalah mereka kesulitan untuk meng-create konten lokal gitu, karena biayanya besar dan lain-lain. Kami juga kami list ya. Nanti mungkin bisa menghubungi Om Dalijo. Beliau ini paling pakarnya loh kalau bikin konten lokal. Terus temuan yang lain kan di perda juga ada ya Pak Steve, kewajiban dalam 1 hari menggunakan bahasa Jawa. Itu seluruh lembaga penyiaran ya harus minimal 1 kali program 1 hari berbahasa Jawa. Apapun ya, berita nanti bahasa Jawa dengan boleh. berbagai macam angle dan terserah lembaga penyiaran, yang penting dalam 1 program itu ada bahasa Jawa, entah nanti beritanya atau nanti reality show-nya, yang penting berbahasa Jawa. Gitu. Mereka ternyata kesulitan di situ juga karena SDM-nya, mereka tidak punya SDM yang mahir berbahasa Jawa. Akhirnya setelah kami petakan permasalahannya, kami terus terang secara anggaran memang KPID terbatas gitu. Untuk kemudian memberikan pelatihan ke mereka sangat tidak memungkinkan karena memang di anggaran kami tidak ada itu gitu. Akhirnya kami putar ini gimana caranya mereka itu tetap bisa melaksanakan perda ini. Akhirnya kami cari informasi ke beberapa teman gitu.
kebetulan kami mendapat info bahwa di Dinas Kebudayaan ada peluang itu. Gitu. Di Dinas Kebudayaan ada program namanya Sosora Bahasa Jawa. Nah, itu kan pelatihan bersiaran menggunakan bahasa Jawa. Akhirnya kami audiensi ke Dinas Kebudayaan waktu itu meminta kuota untuk seluruh lembaga penyiaran yang ada di DIY untuk mengikuti pelatihan itu. Dan alhamdulillah mereka mengabulkan gitu permohonan KPID dan mereka mau diajak kerjasama. Dan memang setelah 3 hari pelatihan itu dilaksanakan, akhirnya setelah dilaksanakan itu lembaga penyiaran yang kami datangi itu alhamdulillah sudah bisa bersiaran bahasa Jawa. Sudah mulai ya? Sudah mulai. Oke. Tetapi tidak berhenti di situ. Ternyata memang ekspektasi masyarakat ini sangat tinggi ya, karena Jadi? memang sekali lagi Jogja. Mereka yang baru dilatih bersiaran bahasa Jawa memang tidak bisa kemudian berbahasa Jawa dengan promo inggil gitu. Iya. Seperti aslinya orang Jawa Iya, gitu ya. gitu. Oke. Tetapi saya sangat mengapresiasi mereka karena dengan begitu mereka kan punya etikat untuk mematuhi perda, begitu kan. Saya tidak kemudian serta-merta kamu nggak promo inggil, nggak seperti itu. Yang penting mereka sudah belajar bagaimana mereka bersiaran mematuhi perda. Banyak masyarakat yang kemudian nelpon KPID, kok bahasa Jawanya seperti itu, gitu. Saya pahami memang ekspektasi masyarakat DIY itu terutama sesepuh, pemerhati kebudayaan, bahasa yang sangat peduli dengan nilai lokal DIY memang sangat berekspektasi yang sangat tinggi ya terhadap penggunaan bahasa gitu. Ya kami pelan-pelan gitu. Nah, sejauh ini berdasarkan hasil pemantauan juga memang selain mereka juga punya etikat untuk mematuhi perda, ternyata memang ada beberapa yang masih untuk susah naik ke 10% itu. Ada sekitar kalau TV nasional ya, saya tekankan lagi bukan TV lokal. TV lokal udah selesai, udah clear selesai, gitu beres. Beres. Yang TV nasional ini yang masih ada beberapa televisi 3-4 gitu. Televisi yang tidak konsisten. Kadang dia di bulan ini dia 10%. Ya. Besok turun. Bulan berikutnya turun. Ada lagi yang menjadi kendala waktu. Nah, di perda tersebut kan diharuskan disiarkan di waktu prime time dari jam 5 sampai jam 22. Tapi mereka menyiarkannya jam 12 Menyiarkannya malam. di jam 12 malam. Saya mantau di rumah itu sambil ngetik kok jam 1 ada siaran Jogja gitu di TV nasional. Ini siapa yang mau nonton gitu. Orang lagi Ini hanya demi memenuhi supaya dapat 10% tapi, itu ya. Tapi kami tidak tinggal diam. Itu dalam pemantauan kami dari hasil pemantauan kami karena di perda itu punyanya prime time maka Iya, kami harusnya anggap, ya. kami tidak anggap gitu itu konten lokal tidak memenuhi tetap karena disiarkan di prime time. Oh, dilalai ya, ketua KPID-nya nonton loh. Nonton jam 2 malam. Kebetulan memang saya bikin konten yang namanya Wayang Orang gitu. Wayang Orang itu ditayangkan untuk TV swasta Nasional. di Ya, TV nasional jam 2 malam. Wah, ini konsumennya kan yang roda-roda itu. Nah, terus tujuannya untuk nanti ke apa namanya? Ke lokalannya kan kurang juga. Iya, Gitu. yang mau nonton siapa ya? Cuma yang Iya. ronda doang berapa gelintir orang gitu ya. Waktu-waktunya kan tidak efektif pada waktu jam-jam itu. Iya, oke. Nanti kan kita bahas lagi lebih banyak karena saya masih pengen tanya ke Pak Roni ya mengenai tugasnya Kominfo seperti apa dalam mendukung KPID. Karena Iya. saya yakin Bu Dewi dan teman-teman dengan SDM yang terbatas nggak mungkin ya mantengin TV satu-satu Bu ya. betul, tapi ada alatnya, Mbak. Oh, ada alatnya. Jangan khawatir. Kami Kalau siaran didukung malam alat dilihat oleh pagi. Kominfo. Oh, bisa ya, direkam dulu. Iya, kami didukung kebetulan oleh Pemda didukung alat gitu Oke. untuk merecord selama 24 jam Oh, gitu. oke. Jadi kalau ada apa-apa, kita tinggal cross check benar Oh, nggak nih benar ada nggak ya? kejadian seperti ini. Oke, minimal di jam-jam prime time itu kelihatan ya dia masang bikin program nggak gitu ya. Oke. Jadi pengawasan ini tidak hanya saya memang ngantor dari jam 8 sampai jam 4 ya. Mengawasi kalau ada temuan kita memang langsung follow up, tapi ada juga yang berdasarkan dari masyarakat gitu. Oh, Aduan dari masyarakat. oke. Kami kan memang bersinergi dengan beberapa komunitas untuk tolong dong ini Dibantulah KPID ya. kalau ada tayangan yang memberatkan masyarakat yang berlawan dengan norma-norma yang berlaku di DIY gitu. Tolong diadukan ke kita gitu, ke KPID. Akhirnya memang ada aduan-aduan seperti itu dan kita cross check. Cross checknya lewat apa? Kalau tayangannya itu misalkan sinetron ya atau konten-konten yang apa merasa keberatan masyarakat Di Jogja. di situ di Jogja terutama ya kita cross check jamnya karena tadi dibantu alat oleh Dinas Kominfo. Kominfo
Jadi kita enak gitu. Bisa langsung kasih surat cinta ya ke mereka ya. Recordnya gitu. kamu nih. Gitu kita analisa. Oh iya di jam sekian program sekian televisi ini memang ada gitu. Kita pastikan. Ketahuan. Harusnya ditayangkan jam 2 malam itu tadi. Itu kan wayang orangnya Om Dali. Coba bikin lagi konten-konten gitu Om ya. Oh, iya. Tapi tetap jam 2 malam juga bisa direkod, Pak. Bisa direkod. Tapi kan bukan jam itu yang diinginkan oleh Perda ya kan? Oke, nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini, tetap bersama kami pemirsa, tetap dalam ARJI, Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Ya, kita kembali lagi dalam Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Ya, di ARJI kali ini kita sedang membahas mengenai pelaksanaan Perda Penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi sudah Bu Dewi menyampaikan panjang lebar bahwa ternyata sudah banyak televisi-televisi nasional yang bersiaran di Indonesia, di Jogja. Di Jogja yang jejaring di Jogja. Ya, dan beberapa sudah dapat surat cinta sebenarnya. Iya, yang jelas Ya. kearifan lokal itu harus diangkat. Iya, oke, gimana? Ini baru nggak sadar aku. Kearifan lokal sementara terus digerakkan dan ditingkatkan. Betul. Kemudian ada juga tutorial sesorah. Kemudian ada kemarin aja saya dengan Kundo Kabudayan. Katanya sedang habis mengukuhkan apa gitu? Ya, pengukuhan untuk Paguyuban Panotocoro Yogyakarta. Iya. Nah, sebenarnya ini SDM-nya sebenarnya sudah mencukupi ya di Jogja. Iya. Misalnya untuk berita, untuk konten-konten apapun juga kantong-kantong kesenian juga banyak begitu. Jadi sebenarnya no problem dengan alasan susah untuk mencari ini. Nah, ini baru nggak sadar loh aku ya. Makanya ngomongnya bener. Kalau Mas sadar ngomongnya ngaco beliau ini. Nah, kalau dibenturkan lagi dengan showbiz dan lain sebagainya, lah itu sudah lain cerita. Oke, keras mereka ya. Dibenturin keras mereka. Keras mereka. Jadi benjut-benjut. Oke, baik ke Pak Roni dulu, Pak Roni. Tugas dari Kominfo apa sih sebenarnya untuk mendukung KPID? Kan kasihan ya kalau kerja sendiri gitu. Ya, sebenarnya kan Perda Penyiaran itu tujuannya antara lain tadi untuk mengawasi lembaga penyiaran yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Hanya saja memang ketugasan tentang pengawasan itu menjadi ketugasannya KPID di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk bisa melaksanakan tugasnya itu KPID kan membutuhkan berbagai sarana dan prasarana. Nah, itu yang menjadi tugasnya Kominfo. Dalam hal ini Pemda DIY menugaskan kami Kominfo untuk memfasilitasi KPID ini untuk bisa melakukan tugas-tugasnya. Nah, kami memberikan anggaran yang bisa digunakan untuk operasional KPID, ya. Jadi misalnya untuk honornya, kemudian untuk tenaga administrasinya, untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPID itu kami sediakan anggarannya. Walaupun anggarannya itu kalau saat ini dirasa masih belum cukup gitu loh. Beberapa waktu yang lalu anggarannya terpaksa kita potong karena adanya COVID-19 ini. Namun demikian ternyata semangat KPID untuk tetap melaksanakan tugas itu tetap besar dan itu patut kita apresiasi. Dan untuk selain dari anggaran itu tadi, kita juga membelikan peralatan yang dibutuhkan untuk membantu melaksanakan tugas-tugasnya KPID. Antara lain tadi ada peralatan yang bisa dipakai untuk memonitor siaran TV yang ada di Jogja. Kemudian juga kita menyediakan juga sarana perkantoran yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dari KPID ini. Nah, di samping itu kita juga memberikan fasilitas untuk bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan OPD-OPD lain yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini. Karena pada dasarnya tugasnya KPID ini tidak hanya terkait dengan kepenyiarannya saja, tapi juga berkaitan dengan bagaimana untuk bisa memberikan pemahaman kepada penyelenggara lembaga penyiaran itu untuk bisa membuat konten-konten yang bernuansa lokal. Jadi tidak hanya bernuansa lokal, tidak hanya
berbahasa lokal, tapi juga kalau bisa itu juga memanfaatkan SDM yang ada di Jogja. Nah, ya itu yang Sehingga- dimaksud. Jadi Ya. nggak perlu ada les bahasa Jawa, udah pintar Betul. bahasa Jawa. Jadi- Nggak perlu les nari, sudah Betul, bisa. ya. Jadi dengan demikian kita di sini ini terutama dari TV-TV yang berjejaring di tingkat nasional ini, kita tidak hanya dijejali dengan konten-konten dari mereka saja, tapi kita juga harus dilibatkan dalam pembuatan kontennya gitu. Sehingga nantinya ada kehidupan di Jogja ini ada support perekonomiannya juga untuk masyarakat yang ada di Jogja. Di samping artis-artisnya mungkin, sumber daya manusianya juga di sini juga sebenarnya kan Jogja ini kan kalau dilihat seniman-senimannya kan cukup banyak. Potensi-potensinya itu nggak berkurang deh, tidak kurang-kurang gitu. Ini ya. teman-temannya Om Dalijo Nah, makanya itu. Ini Nah, kan ini ketua kita rebunya. dorong. Ya. Bisa dikerahkan loh Om, Oh, teman-temannya betul. seniman tuh. Iya, dikerahkan. Dikerahkan Kalau kayak- bahasa Jawa dikerahkan itu diadu. Bukan maksudnya untuk membantu mereka Oh, supaya bisa gitu. memenuhi Iya. 10% itu. Ya, makanya itu kita dorong agar lembaga penyiaran yang ada di Jogja itu juga memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di sini. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian kita juga memberi dukungan-dukungan regulasi yang lain. Di Seperti? samping tadi ada perda, kita juga membuat pergub. Oh, ini turunannya, lanjutannya ya? Betul, ya pergub. Di mana pergub itu antara lain ada SOP tentang bagaimana pengenaan sanksinya. Oh, sanksinya itu apa? Iya, Jadi kalau iya. mereka melanggar, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Itu ada. Kemudian SOP tentang bagaimana proses penyiarannya dan pelaksanaannya itu bisa dilakukan. Nah, dasar hukum inilah yang kita gunakan sebagai pedoman dan juga sebagai payung agar kami bersama KPID itu bisa mengimplementasikan apa yang sudah diamanatkan oleh Perda Penyiaran itu. Oke, baik. Jadi awal mulanya ada inisiatif dari Dewan itu ya supaya nih seniman-seniman juga bisa diikuti libatkan. Salah satunya itu juga ya, Mas Tev ya. Awal mulanya dulu. Memang di dalam teks perdanya muncul bahwa penyelenggara penyiaran juga harus memanfaatkan SDM, tertulis di situ SDM lokal. Karena kalau kita bicara mengenai konten lokal, yang paham tentang lokal mau nggak mau ya pasti orang-orang lokal sendiri kan. Iya. Dan seperti yang disebutkan oleh Mas Dalijo tadi nih. tadi kan itu yang real di dalam masyarakat itu seperti itu, bahwa banyak komunitas-komunitas seni, komunitas kebudayaan, dan tidak hanya komunitas tersebut, tapi ada komunitas-komunitas lain yang mungkin bisa diajak kerjasama yang memahami tentang keistimewaan Jogja, memahami tentang budaya Jogja. Dan harapan kami, informasi yang saya dapatkan ketika proses pembuatan itu adalah arahnya ke sana, bahwa ada keterlibatan, ada kolaborasi antara nasional dengan yang di lokal gitu. Teman-teman yang punya jaringan nasional, televisi nasional, tapi harus juga bisa melibatkan kawan-kawan yang di lokal, agar seperti yang disampaikan oleh Pak Roni juga, bahwa ekonomi di lokal tuh bisa bergerak juga gitu, tidak hanya tersedot ke pusat, tapi juga ada kolaborasi di tingkat lokal gitu. Dan harapan saya, karena ini udah levelnya masuk ke Pansus ya, ada pengawasan untuk penyelenggaraan ini, teman-teman di KPID itu benar-benar concern bahwa ini penting loh, bukan sekedar perda yang di sebelah mata, tapi ini penting sekali gitu. Terlebih lagi kalau kita menyinggung terkait dengan kondisi yang terbaru ya, terkait dengan penangkapan orang-orang yang menentang Pancasila, menentang keistimewaan, itu kita sangat concern juga, apakah di media ini juga memberitakan hal-hal yang positif, hal yang positif. Hal yang positif itu apa? Mendukung keistimewaan, mendukung Pancasila, mendukung kewawasan kebangsaan. Karena kami meyakini bahwa media itu juga berperan dalam membangun pandangan seseorang yang ada di masyarakat gitu. Jadi kalau semakin banyak informasi yang bertentangan dengan apa yang kita harapkan, terlebih di perda ini adalah pemahaman tentang Pancasila, wawasan kebangsaan, keistimewaan, ternyata konten-konten itu tidak di-create. Berarti saya berharap sekali bahwa teman-teman di KPID itu harus lebih keras lagi lah, tanda kutip ya, menyuarakan bahwa perda ini penting lah untuk
untuk kita sama-sama menjaga Jogja gitu. Iya. Kalau kita ngelihat situasi saat ini, kemudian harapan kita ke depan ya jangan seperti inilah gitu kan, bahwa Jogja yang adem ayem itu memang harus kita create, nggak bisa kita hanya bayang-bayangkan aja, kita mengidam-idamkan aja, tidak bisa, tapi kita harus bersama-sama. Teman-teman di penyelenggara penyiaran juga punya punya tugas lah, punya tugas untuk menjaga hal semacam itu gitu, meng-create konten lokal yang benar-benar sebenarnya sesuai dengan Pancasila, gotong royong, semangat solidaritas, semangat kebersamaan, saling menghargai kebudayaan, saling menghargai kepercayaan, karena di Jogja ini kayaknya miniatur Indonesia, semua ada. Budaya yang semacam apapun juga terbawa dari orang-orang yang datang ke sini. Kemudian perbedaan yang sangat mencolok juga ada juga di Jogja. Dan harapan kami itulah yang ditonjolkan, bahwa perbedaan itu bukan pemecah. Perbedaan itu adalah pemersatu kita. Dan kita seringkali diperlihatkan dengan budaya-budaya yang emang erat dengan ke Pancasila, dan harapan kami konten-konten itu terus dijaga. Jangan sampai saya mendengar kembali gitu. Ada 10% tapi turun. Berarti harus penegakannya harus lebih kuat lagi. Oh, ada yang walaupun grafiknya katanya naik turun. Ya perlu dipertegas lagi, stasiun TV mana yang tidak memiliki komitmen yang sama dengan apa yang ada di dalam perda ini. Harapan saya Jogja TV dan TV-TV lokal berkomitmen yang sama dengan kawan-kawan yang ada di DPRD maupun di pemerintahan, bahwa inilah cara kita menjaga Yogyakarta tetap istimewa, dengan memberitakan informasi yang positif, informasi yang memang dekat dengan budaya lokal kita gitu. Seperti lokalnya itu. kita. Oke, sebelum saya mau nanya ke Bu Dewi ya, kira-kira bisa nggak sih meng-hire teman-teman gitu, seniman-seniman Jogja kayak Om Dalijo dan teman-teman? Kita terima dulu penelponnya Ya, bergabung. monggo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Romo Joko. Inje, monggo Romo, ada yang ingin disampaikan? Ya. Penyiaran. Inje. Memang prinsipnya penyiaran itu tidak lain adalah pencerahan. Karena kalau penyiaran tidak bersifat pencerahan, nanti mau dibawa kemana masyarakat. Sehingga kami mohon baik KPID dan pemerintah DIY ini bisa memberikan panduan atau arahan kepada seluruh media penyiaran dengan membuat semacam narasi. Di DIY ini ada visi mengasah mingising budi, memasuk melaning budi, memayu hayuning bau. Itu didasarkan sebenarnya seperti apa langkah-langkahnya, sehingga orang yang masuk dan menyiarkan tema-tema siaran di Jogja ini memiliki arah dan nanti akan mencerahkan masyarakat Yogyakarta. Kalau perlu nanti menuju kepada jati diri Yogyakarta itu seperti apa. Sehingga kalau mereka punya panduan, punya arahan, maka tidak semata-mata hanya diawasi saja, tapi juga ada pengarahan yang jelas dari pemerintah tentang arah kemana pemerintahan kita dalam membentuk masyarakat Jakarta. Mungkin itu aspirasi dari saya. Pak Joko. Matur nuwun Romo untuk masukannya. Ya, Romo Joko dari Prambanan. Betul. Luar Mas biasa. hafal ya. Om, tadi itu yang memayu hayuning bawona, coba apa sih Om itu tadi? Itu loh. Dari Romo Joko tadi. Iya. Itu bahasa tinggi. Coba aku nggak hafal loh. Filosofinya tinggi. Mangasah mingising budi, Waduh. ya toh? Ya. Terus Kita buka kamus Om. bukan. Ha memasuh memalaning bumi, ha memayu Ayo. hayuning bawono. Aku kalau disuruh ngulangin nggak bisa Om. Aku ya sekali ini tak nanti nggak bisa. Ini loh kearifan lokal yang Betul. justru ini orang yang dari dari tingkat kuncaraning bangsa kuwi saka gedene kabudayaan. Nah, tinggi rendahnya budaya betul. itu Dilihat menunjukkan dari kebesaran negara. Ya, itu dia. Nah ini yang kayak begini harusnya masuk konten lokal loh. Kok ya TV-TV yang berjaringan bersiaran di Jogja kok ya nggak hire Kok gitu. yang nggak ngubungi saya? Tadi mangasah mingising budi itu artinya mangasah mingising budi itu kita harus mengasah otak ini loh. Oke. Kepandaian kita untuk untuk berbuat kebajikan. Oke.
Berarti udah selaras ya dengan apa yang diinginkan iya, anggota dewan ya? memasuh memalaning bumi itu ya kita harus menyingkirkan, menghilangkan segala yang menjadi yang merusak bumi, petaka bumi. Memayu Hayune Bawono itu adalah harapan kita bersama untuk rakyat adil makmur, gemah ripah lo jinawi, toto titi tentrem ketara harjo. Mesti kira-kira sadar. Oke, apa yang disampaikan Romo Joko tadi katanya untuk buatlah sebuah narasi gitu. Kalau menurut Bu Dewi sendiri seperti apa sih langkahnya kepada mereka nih yang masih nggak konsisten nih naik turun. Sebenarnya begini Mbak, apa yang disampaikan Pak Joko tadi memang idealnya lembaga penyiaran begitu. Seperti itu. Jadi harus ketika bersiaran di Jogja gitu, terutama TV nasional sekali lagi terutama TV nasional yang bersiaran di Jogja memang harus mematuhi perda. Karena isi perda itu sebenarnya adalah apa yang disampaikan Pak Joko tadi. Kalau mau di pasal 15 itu ada apa yang dimaksud dengan konten lokal, ada pendidikan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 gitu. Kemudian lagi ada kebudayaan, hiburan, dan info kebencanaan. Nah, itu juga disebutkan di situ. Semuanya harus tentang Jogja. Dan di perda itu juga menginginkan gitu bagaimana lembaga penyiaran ini juga turut berkontribusi menggali semua potensi lokal yang ada di DIY gitu. Ya ekonomi kreatifnya, ya pariwisatanya gitu. Untuk kemudian turut mengeksplor dan mempublikasikan supaya bisa menggerakkan ekonomi seperti yang disampaikan Pak Steve tadi gitu. Harusnya seperti itu. Beberapa televisi sekitar kalau boleh saya presentasikan ya 60 sampai 70 sudah mulai konsisten karena kami panggil mereka gitu. Kenapa sih kok nggak bisa gitu? Akhirnya harus dipanggil ya supaya mereka konsisten gitu. ya. Karena di perda tersebut juga kan kita punya kewajiban untuk membina gitu. Tidak serta-merta ketika ada melanggar kemudian dibinasakan ya nggak bersiaran dong mereka. Dibina juga tapi dibinasakan. Dibina dulu nanti kalau nggak mau dibina ya terpaksa kami memberikan surat rekomendasi ke Kominfo untuk kemudian menindaklanjuti, bisa terakhir itu mencabut izinnya gitu. Oh, bisa terjadi itu? Iya, karena kan mereka juga bersiaran karena dikasih izin meminjam frekuensi dengan mekanisme tadi meminjam, diberikan IPP dan istilahnya izin penyelenggaraan penyiaran tetap tadi. Nanti kalau misalkan mereka tidak mau patuh aturan, tidak patuh regulasi, ya sudah semestinya Kominfo untuk mencabut izin yang sudah diberikan. Gitu. Tapi sejauh ini belum karena mereka masih mau dibina. Karena perda ini sebenarnya kan baru disosialisasikan 2017 gitu. Jadi memang baru berjalan sekitar 3 tahunan. Jadi tetap walaupun 3 tahun kami tetap memang ini sudah aturan. Nah kebetulan ini mungkin masyarakat juga harus tahu. Seluruh Indonesia gitu. Hanya DIY yang punya perda yang lebih spesifik ke penyelenggaraan penyiarannya. Kemudian ada Lampung, tapi Lampung itu lebih kalau karena saya KPID Jogja, saya mengira ini menurut saya perda ini lebih spesifik ke bagaimana kita menyelenggarakan penyiaran gitu. Aturannya sangat eksplisit di situ gitu. Jadi di daerah lain nggak ada ya? Nggak ada. Cukup makanya, di Jogja? Iya, sejauh ini masih di Jogja, makanya kemudian provinsi lain itu masih studi banding. Mereka masih berwacana untuk dari 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu banyak sekali yang datang ke KPID untuk studi banding. Bagaimana sih, apa sih isinya perda tersebut, kemudian mereka bawa ke provinsinya untuk kemudian dijadikan sebagai acuan. Gitu. Jadi studi banding juga nggak ke Mas Steve? Siapa tahu nanti ada pansus-pansus lain di daerah lain gitu. Jujur saya sebagai KPID ya kan tiap tribulan tiap tahun berlaporan ke DPRD dan Pemda ya. Kami sangat merasa kinerja kami sangat didukung dengan adanya perda. Yang lain bayangkan di daerah lain mereka televisi nasional itu tanpa adanya perda mereka sangat leluasa gitu. Mereka tidak ada presentasi berapa persen untuk lokal tidak konten. Kalau di perdana ini juga kami dapat perhatian juga dari Pemda dengan adanya Pergub. Nah, ini ditindaklanjuti dengan adanya Pergub 37 dan 38. Apa 37 nih isinya? 37 itu tentang fasilitasi penyelenggaraan
penyiaran komunitas. Oke, kalau yang di 38? Yang 38 itu tentang pengenaan sanksi dan pemberian penghargaan. Oke, nanti akan kita lanjutkan mengenai sanksi dan penghargaan. Karena ternyata ada juga televisi-televisi nasional yang mungkin dapat penghargaan karena lokal kontennya bisa mempertahankan 10%. Wah, iya. Ada nggak ya? Ada. Ada. Oke, nanti kita kupas bersama-sama. Oke, setelah satu ini tetap bersama kami, tentunya masih di RJ Aspirasi Rakyat Rakyat Jogja Istimewa. Ya, kita masih di RJ Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Seistimewa Yogyakarta karena perda ini hanya ada di Yogyakarta. Coba ke daerah lain nggak ada perda mengenai penyiaran, pelaksanaan penyiaran di DIY gitu. Nah, dan didukung lagi ada pergub. Nah, Wah, ini luar biasa. Perdanya baru 2016, terus kalau nggak salah setahun kemudian ya? Iya, setahun kemudian ada pergubnya yang di situ ada sanksinya, ada apa lagi ya? Penghargaan. Ya, ada penghargaannya. penghargaan, betul. Nah, ternyata ada juga yang mendapat penghargaan, itu perlu kita aspirasi. Ada ya? Ada. Banyak. Itu dia konsisten sampai sekarang. Ya, kita akumulasi dong gitu. Oke. Ada apa namanya prestasinya seperti apa? Ada rapotnya, ada buku rapotnya mereka yang kemudian kami jadikan acuan untuk menilai gitu loh. Layak nggak mereka untuk mendapatkan penghargaan gitu. Jadi kami tidak hanya serta-merta kemudian nyemprit-nyemprit tidak. Tapi tujuannya kita juga kalau ada yang bagus-bagus juga kita apresiasi dengan adanya penghargaan itu karena juga amanat pergub begitu gitu loh. Jadi yang kami penghargaan itu diberikan kapan? Ya biasanya setiap tahun kami ada namanya event anugerah penyiaran gitu. Di dalamnya itu ada banyak kriteria untuk di hari puncaknya itu kita memberikan penghargaan. Ada pemenangnya itu dari berbagai kategori ya, ada kategori kebudayaan, ada dari kategori religi, ada kemudian kategori konten anak gitu yang memang apa namanya sangat inspiratif kayak gitu. Itu juga ada kategori penyiar yang apa namanya yang bagus, yang sesuai dengan kebudayaan DIY itu juga ada gitu. Memang kita tidak hanya melulu untuk kemudian memberikan punishment, tetapi juga memberikan reward kepada mereka yang benar-benar patuh terhadap perda. Itu kan itu juga selain apa sebagai penghargaan, bukan hanya sekedar penghargaan, tetapi tujuannya adalah untuk kemudian memotivasi teman-teman lembaga penyiaran lebih konsisten lagi. Jadi kalau mereka konsisten, ada yang berturut-turut mereka dapat penghargaan. Penghargaan dalam hal misal kebudayaan, itu ada yang seperti itu. Gitu. Tapi ini televisi lokal televisi nasional yang berjaringan? Iya, televisi lokal juga ada gitu. Iya. Kalau lokal mah nggak usah ditanyain, pasti dia punya banyak konten. Ada ini juga kan kompetisi. Jadi kita ranking kan jurinya juga bukan dari KPID gitu. Kita melibatkan pemerhati dari akademisi gitu juga. Ini biar lebih objektif gitu berdasarkan pendapat para ahli juga gitu. Jadi memang ada gitu event untuk penghargaan itu. Oke, kalau mengenai sanksi itu sendiri nanti kita bahas nanti ya. Saya mau ke Pak Roni dulu nih. Tadi kan sudah ada fasilitas-fasilitas nih Pak. Fasilitas yang diberikan itu seperti apa? Kayak apa tadi yang bisa untuk memonitor itu? Itu bisa dilakukan teman-teman atau masih? Jadi di samping fasilitas kita juga membantu untuk menyediakan SDM-nya. Oh, termasuk SDM-nya juga? Jadi SDM yang membantu KPID ini dalam rangka pengawasan maupun untuk kegiatan administrasian. Kami juga memberikan fasilitasi agar KPID ini bisa melakukan pembinaan kepada lembaga penyiaran. Jadi pembinaan ini tidak hanya di lembaga penyiaran karena sekarang concernnya kita juga ada lembaga penyiaran komunitas. Lembaga penyiaran komunitas biasanya radio-radio komunitas yang banyak di Jogja ini dan ternyata mereka juga berkembang cukup pesat. Hanya saja memang perlu pembinaan dalam hal kontennya maupun dalam hal perizinannya. Jadi memang saat ini sudah banyak lembaga-lembaga penyiaran komunitas ini yang bermunculan di Jogja dan apalagi di era pandemi ini lembaga penyiaran komunitas itu ternyata sangat bermanfaat untuk memberikan informasi, edukasi maupun literasi kepada masyarakat di era pandemi ini. Nah, namun demikian
kita juga maklum karena kebanyakan mereka saat ini belum punya izin. Nah ini Terus frekuensinya makanya gimana kalau belum punya makanya izin? ini kami memberi tugas kepada dan memberi fasilitasi kepada KPID untuk melakukan pembinaan dan melakukan fasilitasi agar mereka mempunyai izin. Kalau punya izin berarti dia sudah punya SOP, sudah punya perangkat, sudah punya berbagai instrumen yang bisa membuat agar mereka siarannya lebih tertib dan juga perangkat-perangkat yang dia miliki itu perangkat yang memang memenuhi standar. Ya, itu diharapkan dengan demikian frekuensi yang dia gunakan juga tidak melebar kemana-mana gitu ya, dan tidak mengganggu penggunaan frekuensi untuk keperluan yang lain. Nah ini juga kami lakukan dan itu ada di Pergub tahun 2017. Yang tahun nomor 37 itu tadi. Ya betul. Oke. Jadi ini ngomongin soal digitalisasi nih. Betul. Kan sekarang sudah mau menuju ke sana nih. Ya. Nah, kedepannya akan seperti apa diaturnya? Kemudian kenapa sih harus digital? Ya. Jadi memang sekarang ini kan eranya sudah era digital gitu ya. Era digital di mana penggunaan teknologi digital itu sudah sedemikian majunya. Indonesia ini mungkin termasuk yang sangat ketinggalan untuk penggunaan teknologi digital dalam untuk kegiatan kepenyiaran ini. Memang untuk Jogja ini karena dianggap Jogja ini wilayah perkotaan yang lebih maju daripada daerah-daerah lain, tadinya kita akan dimulai artinya kegiatan untuk transformasi ke era digital ini Agustus 2021 awalnya gitu, tapi karena kita dilihat sebenarnya ini Jogja sudah lebih maju, maka kita 2022 kita akan baru dilakukan implementasinya untuk. Namun demikian kalau kita lihat sekarang ini di Jogja sebenarnya lembaga-lembaga penyiarannya sudah siap untuk mengarah ke sana. Memang untuk TV-TV lokal mungkin kita harapkan nantinya juga akan segera mengarah ke sana. Dan kita juga mengharapkan agar saluran-saluran digital ini dimanfaatkan oleh TV-TV lokal. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton. Artinya perusahaannya perusahaan Jakarta tapi berada di Jogja. Kita pengennya itu perusahaan-perusahaan yang ada di Jogja dengan memanfaatkan SDM Jogja, memanfaatkan potensi-potensi Jogja. Sehingga itu tadi di sampingnya kita tidak hanya melihat saja atau tidak hanya menjadi penonton tapi juga menjadi pengguna dan memproduksi konten-konten itu. Nah, untuk itu kita pada tahun ini juga mempunyai kegiatan untuk mensosialisasikan itu, mensosialisasikan tentang TV digital. Di samping juga mensosialisasikan tentang perdanya itu sendiri. Karena perda ini mungkin belum banyak masyarakat yang memahami. Karena di sana partisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan agar implementasi perda ini juga berhasil. Betul. Karena kalau KPID sendiri yang bekerja tanpa adanya partisipasi masyarakat, tanpa adanya laporan, itu juga akan berat. Nah, memang banyak juga yang tadi Bu Dewi sudah menceritakan bahwa banyak info-info yang didapat dari masyarakat dalam hal penyiaran. Nah, sosialisasi ini perlu kita lakukan dan itu dilakukan oleh Dinas Kominfo bekerjasama dengan DPRD dan KPID. Oke, itu nanti kalau sudah digital gitu ya, kan makin banyak tuh televisi yang masuk. Berarti itu dia harus mematuhi perda juga dong? Iya, kalau sudah bersiaran lokal melalui saluran digital, ya mestinya nanti perda ini harus diterapkan juga kepada mereka. Gitu. PR-nya makin banyak Bu Dewi. Konsekuensinya begitu. Gitu ya. Kalau sekarang berapa televisi sih yang sedang dimonitor saat ini? Ada kurang lebih 17, kan ada TV digital baru 3. TV digital yang sudah digital memang izinnya digital. Iya. 17. 17 ya banyak. Dan itu bisa dimonitor dalam sekali waktu sehari atau harus bergantian? Harus bergantian. Jadi kita rolling karena sangat banyak ya, monitornya itu tidak kemudian bisa 17 semua, tetapi ada memang monitornya yang khusus untuk digital. Sekarang kan udah simulcast gitu, jadi yang analog yang digital ke monitor digital gitu. Jadi kalau misalkan di rolling, jadi yang belum nih minggu ini apa gitu, di rolling, besoknya apa lagi gitu. Itu kalau masyarakat nggak ikut serta keriting juga Bu Dewi sama teman-teman tuh. Iya. Tapi ini masih lumayan mendingan karena alatnya baru, lebih banyak lagi yang bisa dimonitor gitu. Kalau sebelumnya karena alatnya sudah usang gitu, jadi
ada beberapa monitor yang tidak bisa digunakan, yang tidak bisa muncul di monitor itu. Gitu. Tapi ketika sudah ada bantuan itu kita agak ringan gitu. Terima kasih Pemda, terima kasih Kominfo. Ini gara-gara ada Pak Roni. Luar biasa istimewanya. Istimewanya Jogja. Jadi saat memberikan tugas, mengumpulkan tugas dan PR-nya kepada Mas Tef dan teman-teman, itu sudah by data ya. Sejauh ini seperti apa kinerjanya? Waduh, kan kalau misalnya murid lagi ada, wah ini nggak ngerti nih, misalnya kan harus didampingi, harus di ini gitu. Katanya galak ya? Enggak. Cuman alhamdulillah gitu sebelum ke Pak Steve ya. Jadi memang kinerja KPID ini benar-benar sangat dibantu dengan perda ini bentuk kepedulian dari bapak-bapak dewan gitu. Karena di daerah lain tidak seperti kami yang kemudian diperhatikan dengan adanya perda, diperkuat lagi dengan adanya pergub sehingga kami dalam bekerja juga dibantu alat oleh Pemda gitu. Dalam hal ini adalah Dinas Kominfo gitu. Jadi kami bekerja alhamdulillah juga ya walaupun memang secara anggaran seperti yang disebutkan Pak Roni tadi, kita jauh dengan daerah lain. Belum maksimal ya? Ya, tetapi kami tidak berputus asa. Dengan keterbatasan anggaran kami tetap bisa bekerja. Alhamdulillah bisa tetap bekerja gitu. Kita memanfaatkan seperti tadi, kita tidak punya anggaran untuk sesuara bahasa Jawa, kita loncat ke Dinas Kebudayaan, tolong Dinas Kebudayaan tolong dong, ini ada kebutuhan ini. Betul. Kita jembatani itu gitu. Walaupun kita kesempitan di dalam anggaran, kita tidak berputus asa, kita tetap mencari celah itu. Gitu. Harus kreatif lah gitu. Gimana Mas Tef menanggapi ini? Ini pokoknya apapun dilakukan lah gitu intinya KPID ini. Jadi kalau kita ngelihat terkait dengan keluh kesahnya gitu kan, kalau kita compare dengan wilayah yang lain, bahkan ada beberapa wilayah ya yang KPID itu belum dapat gaji. Dia sudah bekerja, SK-nya sudah dapat, sudah turun, dia sudah bekerja, tapi dia gajinya belum, karena memang tidak ada punya payung hukumnya. Dan kalau kita di Jogja ini, kalau Pak Roni setiap tahun ya kita rapat untuk masalah anggaran gitu, di Komisi A itu lebih banyak iyanya. Jadi apa yang diminta Pak Roni butuhkan lebih banyak iyanya dibandingkan enggaknya gitu. Dan itu GPR ya, nggak pakai lama ya? Nggak pakai lama. Dan kami meyakini bahwa mitra kerja kita itu kan memiliki pemandangan yang sama gitu, pandangan yang sama bahwa Jogja Istimewa itu bisa kita wujudkan dengan cara ya kita harus memiliki program, memiliki anggaran yang juga sesuai gitu kan. Termasuk juga terkait dengan KPID gitu kan. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Roni tadi terkait dengan fasilitasi perangkat dan alat, itu mau nggak mau juga kan pasti ada persetujuan dari kawan-kawan di Komisi A sebagai mitra kerjanya juga gitu. Jadi kolaborasi kerja antara mitra kerja kita yang di Kominfo dengan di DPRD yaitu Komisi A yang memang kita terus kembangkan gitu. Apa sih yang dibutuhkan sebenarnya untuk teman-teman di KPID khususnya, atau yang lebih luasnya adalah di Kominfo untuk mendukung apa yang ditugaskan kepada KPID, karena KPID nggak mungkin jalan sendiri dengan jumlah SDM yang sangat terbatas. Teman-teman di KPID pasti akan berkolaborasi dengan Kominfo, di mana di situ juga ada kawan-kawan yang memiliki pengalaman, memiliki peralatan, dan memiliki jejaring yang bisa membantu proses pelaksanaan apa yang dibutuhkan oleh KPID. Secara overall kami terkait dengan anggaran, terkait dengan program akan lebih banyak bilang iyanya lah, apalagi terkait untuk menjaga pelaksanaan perda ini gitu. Jadi nggak usah khawatir Pak Roni, kalau ada apa-apa langsung aja ngobrol. Tapi emang benar ya banyak iyanya ya? Iya, jadi memang perda ini sangat membantu kami sebagai payung hukum ketika kita menganggarkan untuk kegiatan KPID. Di daerah lain seperti tadi sudah disebutkan tidak punya perda ini. Beberapa teman saya yang di daerah lain bertanya, gimana sih Pak Roni kok bisa dan itu tidak melanggar aturan? Ya, karena kita punya payung hukum, kita punya perda, dan itu di dalam perda itu sangat memudahkan kami ketika kami akan mengusulkan anggaran dan menyediakan anggaran untuk kegiatan KPID ini. Dan memang Pemda DIY sendiri sangat concern tentang penyiaran ini, karena penyiaran ini punya potensi yang cukup besar untuk bisa membumikan keistimewaan Jogja, untuk bisa memasyaratkan, menginformasikan, meliterasi masyarakat Jogja. Sehingga dengan adanya perda ini kita harapkan keistimewaan Jogja itu lebih bisa dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Jogja. Gitu. Nah, inilah yang mungkin menjadi concern kami, dan itu didukung oleh
DPRD DIY. Oke, pokoknya dukungannya terus ya, selain anggaran juga segala macam lah apa yang Ya. bisa dilakukan Ya, gitu ya. ya. Nah, ini terkait dengan sanksi tadi yang belum dibahas nih. Iya. Kalau sanksi misalnya ada yang dia nggak konsisten gitu ya, yang pertama kali dilakukan apa? Karena belum sampai saat ini belum ada yang dicabut izinnya ya saat ini ya. Oke. Jadi memang sanksinya ya, yang dilakukan kewenangan KPID ya, itu adalah teguran tertulis dan dipublikasikan seperti itu, sampai teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga. Terakhir kalau masih bandel gitu ya, jalan terakhir adalah kita memberikan surat rekomendasi penghentian program atau pencabutan izin kepada pemberi izin, karena KPID kewenangannya kan hanya mengawasi, bukan memberikan izin, dan yang berhak mencabut izin adalah yang memberikan izin gitu. Jadi kami sifatnya hanya memberikan rekomendasi dan catatan gitu, bahwa lembaga penyiaran yang bersangkutan ini tidak memenuhi perda misalkan. Jadi sudah di SP 3 kali, di SP 3 kali itu masih tidak mematuhi, tapi sejauh ini belum ada gitu. Dan untuk sebelum ke surat teguran itu kami masih menggunakan pendekatan dialogis ya. Jadi baik banget sih, nggak langsung ditegur ya, nggak langsung di SP gitu nggak ya? Karena waktu itu ini awal-awal ya, waktu 2017. Kalau sekarang sudah teguran. Kami langsung ya teguran. Awal-awal ini ceritanya dulu kan waktu sosialisasi. Jadi mereka itu diminta agar pertama sosialisasi ke mereka, di sini ada perda gitu, perda tentang penyiaran. Tolong dong ini dipatuhi sebagai konsekuensi Anda bersiaran di Jogja gitu. Begitu mereka kan kami pantau dari 5% naik 7%, ada yang kemudian tek, ada yang langsung 10% gitu, ada yang sama sekali 0 sekian persen gitu. Jadi 1 bulan 2 bulan masih kami pantau gitu, masih belum ada perbaikan gitu, entah karena SDM-nya yang tidak tahu kan, karena memang lembaga penyiaran nasional yang berpusat di Gunung Kidul, Patuk Gunung Kidul itu, saya lihat memang SDM-nya itu lebih kepada teknisnya, bukan kemudian kreatornya gitu loh. Mereka hanya mengawasi, dan mereka memang betul seperti yang tadi saya sampaikan, memang kurang kreatif ya dalam tanda kutip untuk kemudian membuat konten-konten lokal. Akhirnya kami arahkan untuk ke Dinas Kebudayaan. Nah, dan dengan seperti itu, alhamdulillah mereka sudah mulai meningkat. Dengan kami ajak dialog, kemudian apa sih kendalanya gitu. Dan alhamdulillah meningkat signifikan gitu, dari hanya 1-2 TV yang patuh, kemudian lebih dari 5 gitu. Kami sangat berarti mereka punya kemauan untuk mematuhi perda gitu. Dan memang kemudian setelah ada beberapa yang memang sangat kurang dari 10% gitu, kami tegur gitu. Kami tegur, akhirnya mereka mau bersiaran lokal gitu. Ada yang lebih dari 10% gitu. Oh, ada juga? Ada, tetapi sayangnya ya gitu. dibagi sama temennya gitu. Bukan, mereka rerun. Itu yang kami tidak inginkan, tidak boleh rerun. Jadi konten lokal disiarkan berkali-kali, itu kan juga tidak produktif. Itu pernah saya temukan juga, harusnya saya lapor ya ke KPID ya. Harusnya saya lapor ya. Harus itu nggak dihitung. Berkali-kali loh, Itu ini lagi gitu. Betul. Kami dengan KPI pusat memutuskan rerun itu hanya dalam 1 bulan 1 kali gitu. Nggak boleh kemudian dalam 1 bulan rerun, bulan berikutnya ini nggak boleh. Itu buat menghemat ongkos sekali Bu Dewi. Lah iya, mereka kan apalagi yang orientasinya swasta kan begitu ya. Mohon maaf ya, memang mereka orientasinya ke bisnis gitu. 1 detik itu juga duit gitu. Sudah diulang-ulang, bukan jam prime time lagi. Waduh. Itu bikin saya, terutama saya waktu itu pengawasan siaran ya. Saya langsung ibaratnya sedikit mencak-mencak gitu. Pokoknya dipanggil gitu. Akhirnya kenapa ini rerun gitu? Nggak boleh begitu. Akhirnya kami koordinasi dengan KPI pusat, kita bikin kesepakatan bahwa rerun hanya boleh dalam 1 bulan 1 kali aja gitu. Terus banyak lagi yang ada lebih 10%, tapi dia seperti yang saya sampaikan Pak Dalijo tadi, disiarkan di waktu jam hantu gitu. Itu jam hantu itu kami kurangi, itu tidak termasuk dalam perda dong. Dalam perda
Perda kan perintahnya gimana dong? Perda itu mintanya dari jam 5 sampai jam 10. 10 pagi ya, Iya. jam 5 pagi sampai 10 pagi. Oh enggak, 10 malam. 10 malam. Iya, sampai 10 di atas jam 10 malam itu sudah bukan prime time dan Jadi kami kalau- tidak itu. Jadi kalau om jam 12, jam 2 masih melek, nah itu hantu. Nantu. Karena yang diminta dalam perda itu di prime time tujuannya kan tadi perda ini dibuat untuk kepentingan masyarakat DIY sebenarnya iya. ya, yang bisa mengambil manfaat dari adanya penyiaran yang ada di DIY. Kalau disiarkan di waktu prime Siapa yang time, mau nonton? siapa yang mau nonton? Apa manfaatnya untuk masyarakat DIY gitu? Dewi lagi marah-marah. Pokoknya asal ada gitu. Kami bukan kemudian marah-marah tidak jelas, Iya, tetapi iya. emang apa susahnya 10% gitu kan. Kalau berani bersiaran di DIY juga Ya, harus harusnya berani. patuhi Iya. peraturan yang ada di DIY. Itu yang selalu saya sampaikan kepada lembaga penyiaran Oke. gitu. Saya pengen nanya juga nih ke Bu Dewi, tapi nanti setelah yang satu ini ya, setelah jeda berikut ya. Jadi bisa nggak sih mereka dikasih solusi gitu bahwa untuk yang 10% ini Mbok Yao kasihin sama teman-teman seniman Jogja gitu. Nanti ya Bu ya, kita tanyakan setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam Arji Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Arji Aspirasi Rakyat Rakyat Jogja, Jogja Istimewa. Istimewa. Nah, kalau kan namanya Semakin juga seru. iya makin seru, namanya juga Jogja Istimewa. Jadi semuanya serba istimewa, termasuk yang kita bahas hari ini adalah perdanya istimewa. Hanya ada di Yogyakarta. Jadi televisi-televisi nasional yang berjaringan yang bersiaran di Jogja, hati-hati dengan perda ini. Harus patuh dengan perda ini dan harus menjogja benar. Iya, betul. Karena siaran di Jogja rasanya harus Jogja. Jogja ini Indonesia mini. Oh iya, betul. Banyak mahasiswa ke sini dari berbagai belahan daerah-daerah yang ada di Indonesia, dari suku manapun ya toh. Dan kemudian kaya juga tentang kesenian tradisinya. Iya, benar. Kalau sampai tidak dapat konten ini sebenarnya juga Nggak mungkin. nggak mungkin Banyak ini. banget yang bisa dikerjain di sini. Sekali tegur besok 10%. Wah, Setelah itu turun lagi. tegur Ditegur lagi 10%. Ya masa tegur-tegur terus Lah, kan. iya, makanya. Harapannya kan supaya ada perda ini supaya mereka bener dari hati gitu ngerjainnya Ya. gitu. Jadi Karena beneran tutup. bagaimanapun juga yang namanya media dengar di radio dan media audiovisual itu sekarang sangat penting untuk masyarakat, khususnya untuk generasi penerus. Iya. Nah, mereka dengan kearifan lokalnya tuh semakin tipis. Oh iya. Harus lewat itu. Ini penyelamatan, upaya penyelamatan bahaya. Bahaya ya. Very dangerous. Nggak sadar ini kayaknya. bahayanya. Tapi bener sih yang diomongin Om Dani juga bener banget itu. Lu kalau nggak sadar bener. Karena siapa lagi yang mau memberikan itu gitu ya kalau nggak mulai dari sekarang. Karena tadi Romo Joko juga mengatakan penyiaran itu pencerahan dan ini rivalnya banyak sekali. Betul. Dari generasi sekarang ada gadget, ada apa. Nah ini budaya-budaya dari luar udah deh nanti deh pokoknya. Nah kalau yang dari dewan yang diinginkan itu kan sebenarnya kalau bisa Mbok Yao ini televisi-televisi yang berjaringan dalam 10% ini hire PH-nya orang Jogja gitu. Pengennya begitu ya. Awalnya dulu pengennya kayak gitu ya. Nah, kontennya seperti apa sih yang dibayangkan dulu waktu bikin perda ini? Pengennya tuh ada acara apa, seperti apa? Contohnya real biar masyarakat tahu. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai perda ini tidak hanya terkait dengan konten lokalnya aja, tapi pengawasan terkait dengan konten yang disiarkan oleh TV atau disiarkan oleh radio gitu. Apakah sesuai dengan norma-norma yang ada? Jadi kalau kita bicara tadi dari awal sampai detik ini kita bicara mengenai konten lokal, tapi sebenarnya perda ini juga mengharapkan, meminta bahwa KPID juga menjadi bagian yang mengawasi lembaga penyiaran terkait dengan kontennya. Oke, tidak hanya konten lokal ya? Iya, tidak hanya konten lokal, tapi konten itu apakah sesuai dengan norma yang berlaku. Dan di dalam perda ini juga ada keterlibatan masyarakat, peran serta masyarakat dalam mengawasi dengan cara memberikan laporan kepada KPID, kemudian KPID menindaklanjuti. Terkait dengan pertanyaan bahwa apa kontennya seperti apa sih? Contohnya? Nah, contohnya kalau kita lihat di dalam aturan ini memang ada terkait dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, terkait dengan wawasan kebangsaan, keistimewaan,
terkait dengan ekonomi, sosial, budaya. Cakupannya luas, tapi dalam ruang lingkup yang lebih spesifik, yaitu adalah local wisdom. Kearifan lokal Jogjanya seperti apa. Kalau kita bicara mengenai ekonomi seperti apa sih yang ada di Jogja? Ya pastinya kita berbeda dengan ekonomi yang dikembangkan di berbagai wilayah yang lain. Karena kita adalah kota budaya, kota pariwisata, pastinya ekonomi yang muncul adalah karena potensi wisatanya, potensi budayanya. Nah, itu yang harusnya diangkat oleh teman-teman di penyelenggara penyiaran, bahwa yang disebut dengan lingkup ekonomi adalah bagaimana ekonomi yang sesuai dengan kondisi di Jogja, bahwa ekonomi di Jogja itu digerakkan oleh pariwisata, digerakkan oleh kebudayaan, dan harapannya kita itulah yang digarap gitu. Itu salah satunya. Seperti itu. Kemudian terkait dengan keistimewaan. Sejak 2012 hingga saat ini memang pemahaman terkait dengan keistimewaan Jogja sangat perlu kita tingkatkan gitu kan. Banyak orang yang tidak paham, apalagi anak-anak muda sekarang, anak-anak milenial sekarang mungkin memahami keistimewaan itu tidak seperti yang kita harapkan, dan itu kita meminta bahwa keistimewaan Yogyakarta harus kita jaga dengan meng-create konten-konten yang memang sesuai. Jangan sampai ada pemahaman bahwa kan karena di dalam tujuan keistimewaan itu adalah membentuk demokrasi, meningkatkan pemahaman demokratis. Jangan sampai apa yang dibayangkan oleh anak-anak milenial bahwa demokratis itu adalah pemilihan Pak Gubernur. Itu salah. Itu aja ya. Itu demokratis, itu salah. Karena di dalam Undang-Undang 13 2012 tentang keistimewaan yang dimaksud demokratis itu bukan seperti itu, dan itu harus dipupuk melalui kegiatan-kegiatan pembuatan konten-konten. Jangan sampai pemahaman terkait dengan keistimewaan itu salah kaprah, dan harapan kami teman-teman yang ada di penyelenggara penyiaran juga ikut membantu pemerintah daerah dalam menjaga keistimewaan ini, selain menjaga bingkai NKRI ini dalam semangat Pancasila gitu. Berarti itu, yang jadi titik pentingnya di Perda itu satu, konten lokal, yang kedua juga konten-konten yang ada di siaran, kemudian pengawasan ya tentunya, terus ya yang pasti keterlibatan masyarakat. Ya, itu dia. Nah, ini masalah keterlibatan masyarakat. Misal masyarakat ada yang mau mengadu nih ya. Saya ke Bu Dewi nih ya. Kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Pertama kali datengin Bu Dewi, datengin KPID, atau ke Pak Roni dulu atau gimana? Kami kalau untuk hal pengaduan, karena memang di Perda juga ada amanat untuk melibatkan masyarakat gitu kan. Sebenarnya KPID adalah wakil masyarakat dalam mengawasi isi siaran gitu. Sebenarnya seperti itu. Jadi kami melibatkan masyarakat dalam hal pengaduan. Kami berusaha seaksesibel mungkin gitu untuk masyarakat kemudian mudah mengadukan gitu, tidak harus datang ke kantor. Kami juga web kami hidup, kemudian sosmed juga bisa, telepon, WA, semuanya kami fungsikan itu dengan sebaik mungkin. Jadi telepon selama hari kerja, hari efektif, setiap ada telepon kami pasti wanti-wanti untuk ke teman-teman yang bertugas untuk kemudian jangan abai terhadap telepon, karena jangan-jangan itu adalah aduan dari masyarakat. Kami menjaga betul itu. Jadi sebisa mungkin masyarakat mengadu kita tanggapi gitu. Bisa lewat telepon, bisa datang ke KPID gitu, mengisi form. Bisa di form itu ada ada nama program apa yang diadukan, waktunya, jam tayangnya, nama lembaganya apa. Jadi itu untuk mempermudah kami kemudian menganalisis gitu. Benar nggak ini? Itu kan ada di record di alat recorder itu ya. Kami benar-benar memantau di jam segini televisi ini program ini kami lihat gitu. Oh benar. Nah di form itu juga ada nanti suruh milih keberatannya itu karena apa? Apakah melanggar norma? Apakah mengandung isu sara kayak gitu? Itu suruhnya tentang si pengadu itu gitu. Kalau memang benar ditemukan seperti itu, langsung kami plenokan, langsung kami eksekusi dengan memberikan sanksi gitu. Atau pertama kita klarifikasi, benar nggak ini misalkan ya, karena kita juga menjaga karena lembaga penyiaran fungsinya adalah selain fungsi informatif, edukatif, hiburan, dia juga sebagai perekat sosial, kontrol sosial dan perekat sosial. Nah, kalau ada kira-kira ada satu program
yang mengarah kepada perpecahan kayak gitu, baik itu melalui konten keagamaan atau kami sangat awas juga terhadap hal-hal yang seperti itu gitu loh. Kami berkali-kali dan mewanti-wanti lembaga penyiaran untuk berhati-hati mencari narasumber keagamaan, narasumber agama, jangan sampai apa yang disampaikan oleh Malah si narasumber menimbulkan tersebut perpecahan. malah menimbulkan perpecahan. Itu yang sangat kami jaga gitu. Karena lagi-lagi Jogja ini adalah masyarakat yang sangat majemuk. Nah, itu harus kita sadari dan masyarakat harus didorong menerima perbedaan dengan hati yang riang, tidak ada merasa perbedaan itu sebuah ancaman seperti itu. Itu yang kami tekankan kepada lembaga penyiaran untuk ikut, apalagi ya kalau kita tahu lah gitu. Lembaga penyiaran ini bagian dari lembaga yang turut membentuk opini publik gitu loh. Apalagi menjelang di tahun politik itu sangat riskan sekali lembaga penyiaran untuk digunakan untuk hal-hal seperti itu gitu. Bahaya lagi kalau dia menyiarkannya hanya per frame gitu ya. Iya gitu. Apalagi sampai didominasi oleh salah satu kelompok, memang tidak kemudian secara langsung ini kamu ini memecah secara langsung, tapi tidak. Tapi apa konten yang ditonton masyarakat itu seolah-olah memang mencekoki masyarakat bahwa ini loh berbeda. Ini harus seperti ini. Masyarakat seolah-olah digiring untuk kesana, untuk tidak menerima perbedaan. Itu yang kami sangat jaga. Bahkan untuk menjaga itu, ini kan menjelang Ramadan, menjelang Ramadan, dan ini kami berencana untuk kolaborasi dengan Kemenak ya, bagaimana nanti konten-konten keagamaan ini juga mereka ikut gitulah, ikut berkontribusi bagaimana nanti narsum agamanya itu menyejukkan seperti itu. Jadi menjadi perekat sosial seperti itu. Itu yang ingin kami harapkan. Dan satu lagi Mbak, jadi kan kita tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Steve, penyiaran yang harus demokratis. Demokratis itu tidak melulu tentang bagaimana siapa memilih eksekutif gitu ya. Bagaimana cara memilih eksekutif, tidak seperti itu. Tapi dalam hal penyiaran juga harus demokratis. Kebetulan visi kami adalah mewujudkan penyiaran yang inklusif, tidak ada sekat, semua boleh mengakses gitu. Jadi ada istilahnya keberagaman konten, keberagaman kepemilikan. Jadi itu semangat dari demokrasi penyiaran sebenarnya itu. Jadi kami dalam melaksanakan diversity of content, diversity of ownership itu kami menggalakkan bagaimana lembaga penyiaran ini bisa memberikan akses yang sama, yang proporsional kepada seluruh masyarakat, seluruh komunitas. Jadi semua masyarakat punya porsi dan yang layak untuk mereka gunakan melalui lembaga penyiaran. Seperti hari-hari besar keagamaan ya. Kalau bisa lembaga penyiaran juga harus memberikan ruang dong untuk semua pemeluk agama yang ada di DIY. Harapannya seperti itu ya. Itu yang selalu kami sampaikan, karena fungsi dari lembaga penyiaran itu bukan hanya fungsi hiburan, tetapi juga perekat sosial gitu. Itu yang kami tekankan kepada teman-teman lembaga penyiaran. Dan mudah-mudahan itu juga disambut baik oleh mereka gitu ya. Betul, mudah-mudahan. Pokoknya nggak boleh bosan-bosan lah Bu Dewi sama teman-teman untuk langsung terjun ke masyarakat gitu ya. Nah, kalau dari Pak Roni sendiri, dari Kominfo sejauh ini apa yang sudah diberikan, apa yang sudah istilahnya dukungannya gitu ya. Kira-kira masih kurang nggak Pak? Ada yang kurang atau mungkin Bapak punya inovasi apa gitu untuk menunjang kinerja? Tadi terkait dengan pelaporan ya, memang tidak hanya di masyarakat kami beri akses untuk bisa memberikan laporan apapun, bisa melalui Kominfo juga gitu. Nantinya akan kita teruskan ke KPID terkait dengan penyiaran. Bahkan kami juga mengembangkan sebuah aplikasi namanya Lapor Jogja, di mana masyarakat bisa melaporkan apa saja terkait dengan layanan publik, termasuk terkait dengan kepenyiaran ini. Dan itu satu pintu? Dan itu satu pintu. Caranya gimana Pak Roni? Jadi silakan download aplikasi Jogja aplikasi Lapor DIY. Di sana ada berbagai macam menu tentang bentuk laporan apa yang akan disampaikan gitu. Nah, itu nanti akan kami sampaikan. Kemudian ada beberapa yang sudah langsung dikelola oleh pengelola dari layanan publik ini. Jadi OPD di situ ada semua? Ada semua, di situ ada semua. Nah, untuk KPID ini bisa saat ini bisa melalui
di Kominfo. Jadi laporan-laporan yang terkait dengan kepenyiaran dan terkait dengan informasi bisa langsung. Kebetulan karena kami juga berada dalam satu kantor yang sama, itu akan lebih mudah dan itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Nah, kami juga menyediakan fasilitas-fasilitas dan program-program kegiatan untuk sosialisasi tentang kepenyiaran, tentang perda dan sebagainya, agar masyarakat bisa memahami tentang isi dari perda itu. Juga masyarakat bisa memahami dan bisa mengetahui peran mereka dalam rangka ikut mengawasi isi siaran. Bentuknya seperti apa tuh sosialisasinya? Sosialisasi kita biasanya melakukan kegiatan mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk diberikan pemahaman tentang perda tentang kepenyiaran ini, dan kita bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada, dan bahkan kita juga pernah mengundang dari lembaga penyiaran sendiri untuk menjadi narasumber, dan mereka bisa menceritakan bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa menjadi salah satu potensi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memberikan informasi dan literasi tentang berbagai hal. Itu masuk inovasi ya, dari Kominfo ya untuk mendukung kinerja KPID. Betul, ya. Tapi sejauh ini karena sudah satu kantor ya, kan bisa melihat nih seperti apa kinerja KPID. Mereka sudah maksimalkah atau? Ya, kalau yang jelas memang dengan keterbatasan yang ada, saya sangat mengapresiasi kinerjanya dari KPID ini gitu ya. Apalagi di era pandemi ini di mana seluruh anggaran harus kita konsentrasikan untuk penanganan COVID-19. Tapi ternyata kinerja KPID ini untuk mengawasi siaran tetap tidak berkurang. Nah, ini apresiasi yang bisa kami berikan kepada KPID ini. Dan ini hadiah juga hanya saja memang kita tetap berusaha untuk setiap tahun untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh KPID untuk melaksanakan tugasnya, baik itu berupa dukungan anggaran, dukungan SDM maupun dukungan peralatan. Oke, baik. Jadi kalau misalnya dari Bu Dewi dan teman-teman ngobrol ke Pak Roni, tenang Bu Dewi, saya ngobrol ke Pak Steve dulu. Sama anggaran gitu. Seperti itu. terus berkolaborasi. Bahkan tiap hari dengan stafnya Pak Roni juga. Oh gitu. Ternyata. Oke, dirusui terus. sebuah apa namanya, kita patut bersyukur. Kenapa? Ya di Jogja dengan daerah-daerah lain coba, tapi di daerah lain kan ya perdanya belum ada, apalagi pergub ya. Saya bayangin KPID-nya terus piye gitu ya. Iya. Sedih. Terus yang belum dibayar juga itu loh. Memang Mas yang bilang. Oke, Mas, ada yang ingin disampaikan ke masyarakat terkait dengan pelaksanaan perda penyiaran DIY? Kalau harapan kami sih dari Komisi A ada keterlibatan masyarakat secara aktif ya. Jadi masyarakat yang melihat terkait dengan konten-konten yang tidak sesuai dengan norma, sesuai dengan local wisdom, mohon kerjasamanya untuk bisa menyampaikannya ke KPID agar kita juga bisa menjaga bahwa konten-konten yang beredar di masyarakat adalah konten-konten yang sesuai dengan kondisi Yogyakarta. Ya, gitu. sesuai itu. dengan apa yang ada di perda dan dititik beratkan di perda itu ya. Laporannya bisa dari mana saja, langsung ke KPID bisa, langsung ke apa tadi? Aplikasi i-lapor DIY. Lapor Jogja. I-lapor DIY ya? DIY ya. Oh, lapor DIY ya. Di-download aja, dicari di Play Store ada, silahkan nanti bisa. Kalau misalnya Anda ingin berkontribusi juga supaya KPID nggak keriting-keriting amat ngurusin tentang ada yang wah, harapannya tuh media siaran sesuai dengan jiwa Indonesia. Besok kalau sosialisasi atau misalnya mau menegur televisi-televisi swasta, jangan lupa ya kasih nomornya Om Dalijo. Pakai PH ini aja saya jamin 10% Anda terlampaui. Kan gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Tim, Bu Dewi dan juga Pak Roni untuk informasinya ya. Mudah-mudahan yang kurang lebih 1,5 jam ini bisa menambah wawasan Anda yang ada di rumah, termasuk juga lembaga-lembaga penyiaran. Mungkin karyawannya ada yang nonton, sampaikan pada bos Anda. 10% ini harus Anda penuhi. Harus dilaksanakan 10%. Karena perda ini adalah perdanya Jogja Istimewa. Baik, saya Vira Maya. Dan saya Dalijo Runggowacono. Yes, kita pamit, sampai ketemu lagi. Salam Indonesia.